Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang apa itu P5. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah serta anak-anak hebat yang ada di ruangan ini, perkenalkan ini namanya Bu Ida ya, ngajar di SDN Pot Andaya 1 di kelas 4. Anak-anakku beserta Bapak Ibu, saya ingin mengajak melihat keadaan sekitar terlebih dahulu. Saat ini remaja ya, karena kita tuh kan ngajarnya di SD, pelajar. Yang kita lihat saat ini, banyak dari murid kita itu bisa membaca, tetapi tidak bisa memahami dengan baik isi bacaannya, begitu ya? Banyak yang bersekolah, bahkan sudah menjadi lulusan, tetapi karakternya sangat minim. Contoh, dari yang dulu anak-anak sampai sekarang menjadi orang dewasa, pernahkah Bapak Ibu serta anak-anak melihat ketika kita sedang melakukan perjalanan, naik mobil, di depan ada mobil, kita naik mobil, tiba-tiba keluar botol atau tisu dari kaca mobil. Pernah lihat? Sering. Nah, sering ya. Pernah melakukan. Nah, itu termasuk karakter baik atau tidak baik? Tidak baik ya. Itu merupakan salah satu contoh nyata yang sebenarnya negara kita ini sedang dalam tanda kutip krisis moral. Moral berarti akhlak. Nah, pemerintah memberikan kita kesempatan dengan diwadahi P5 ini, salah satunya akan membentuk anak-anak kita mempunyai karakter. Jadi kalau saya pribadi, kalau andaikan disuruh milih ya, ngajar Itra atau P5, saya lebih suka ngajar P5. Saya mau bercerita dulu sedikit. Di SDN Pot Andaya 1 di kelas 4, saya mempunyai 16 murid. Begitu saya masuk, bahasa Indonesia mereka masih sangat rendah. Saya berbicara apa, jawabannya apa. Suatu saat ada anak tidak masuk sekolah. Masuk sekolah tapi pakai sendal. Loh Mbak, kamu pakai sendal? Iya Bu, nanti aku izin. Mau kemana? Karena yang saya lihat semua pelajaran hampir semuanya berbahasa Indonesia, kecuali satu berbahasa Madura, satu berbahasa Indonesia. Terus setelah itu, Bu, dia lama berpikirnya. Karena memang tidak pernah berbahasa Indonesia, bukan tidak pernah berbicara bahasa Indonesia, menanggapnya dengan bahasa Madura, jadi kesulitan. Setelah itu, kenapa kok nggak pakai sandal? Bu, soalnya sepatunya disuruh jangan. Kok nggak pakai sepatu? Kok nggak pakai sepatu? Kenapa kok pakai sandal ke sepatu? Entar lagi saya mau punya lele, karena sepatunya disuruh jangan. Disuruh jangan? Iya, sepatunya apanya nak disuruh jangan? Kamu disuruh jangan pakai sepatu. Iya Bu, disuruh jangan pakai sepatu. Tak beli Bu. Setelah itu ternyata kekurangan ini menjadi kendala bagi dia untuk memahami pelajaran-pelajaran. Lalu saya kaitkan juga dengan P5. Ternyata benar, P5 itu benar-benar membangun karakter. Anak kelas 4 sekarang yang sudah naik kelas 5, kebetulan wali kelasnya masih kosong. Jadi dia itu belum ada, sekarang sudah ada. Ketika mereka masuk ke kelas itu, kelasnya berantakan sekali. Ternyata anak-anak ini, anak yang sudah mulai terbentuk karakternya, mereka tiba-tiba menatap bangkunya, terus minta saya, Ibu tolong lihatkan, kalau bangku ditata seperti ini, apa itu bagus untuk kami? Tadinya tuh bentuknya U. Jadi di sini ada di depan, karena papanya di sini, ada yang bagian sini. Loh, nah kok diganti? Dulu kelas 5 mejanya di situ. Setelah duduk, aku nggak bisa lihat. Kasihan teman yang duduk di situ. Oh, oke. Besoknya datang lagi, karena selama kurang lebih seminggu. Setelah itu mereka datang lagi. Ibu kalau beli cat itu berapa? Kenapa? Aku mau ngecat lantai. Mau pakai apa kamu catnya? Mau pakai yang terserah yang harganya murah. Jadi mereka sudah urunan. Kelasnya ditata sendiri itu tidak ada satu guru pun. Itu artinya sudah terbentuk karakter-karakter seperti itu, dan itu yang diharapkan oleh pemerintah. Saya tidak pakai ini ya. Mari kita mulai dari sini. Sebenarnya sih untuk guru ya, dan untuk wali murid. Jadi wali murid itu nanti jadi lebih tahu, karena kalau
Itu berkelanjutan. Kearifan Kearifan lokal. Topiknya sampai apa? Tiganya kan kasih gambar. Berarti 3 dan 4 itu sama kerjanya itu. Oh, berarti gabung. Iya. Jadi bukan Mati punya sampai itu. ya iya, Bos. Ini udah dinyalakan. mungkin. Udah, kan tadi udah. Itu dinyalakan. Udah, Enggak udah kok, nyala. Bang. Ayo. Halo, ya oke. Jadi fase B, saya dengan Pak Musleh waktu itu. Jadi saya dengan Pak Musleh melakukan kegiatan yang sama, kegiatannya sama runtut, sama dari A sampai B. Tapi untuk Per fase harus sama, namanya kan satu fase, Pak. Fase A, kelas 1 dan 2. contohnya sekarang gini, di kelas kami ini kan sudah kemarin mungkin buku-buku beraneka ragam. Sayuranku beraneka ragam. Beraneka ragam. Fase B ya, berarti kelas 3 dan 4. Ya. Sekarang kelas 3 itu mencoba pilihannya menanam timun. Cuma untuk yang kelas 4-nya masih rencana aku. Boleh kayak gitu, tetapi jangan ditulis fase B kelas 3. Kelasnya jangan bisa ditulis. Enggak. Kan ini kan satu fase, satu ini Pak, satu level. Satu level. Mm-mm. Tapi jenis tanamannya berbeda, Pak. Tidak masalah. Kan judulnya, topiknya apa? Topiknya apa Pak Samyan? Kalau yang sekarang. Kalau Iya. yang sekarang Oh, fase B kelas 3 dan 4 topiknya beda. topiknya beda. Disamakan. Kan satu Topiknya tahun lalu atau tahun sekarang yang beda. tahun lalu ini belum, Bu. Oh. Saya. Oh, ya, Yang ya. tahun sekarang kelas 3 yang kita duluan, yang kelas Nah, iya karena kan memang kita masih belajar ya. Jadi yang benar itu, yang baik itu fase B 3 dan 4 duduk bareng. Kasusnya apa, karakter apa yang mau dimunculkan? Saya memunculkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Poinnya pada akhlak kepada alam. Terus yang kedua kreatif. Kreatifnya anak-anak tuh Masya Allah muncul banget. gotong royong juga. Enggak, 2. Ngambilnya 2 saya. 2 tapi ini harus muncul, Pak. Jangan terlalu banyak, karena alat ukurnya ini, anak ini sudah benar-benar kreatif apa enggak? Jadi memang guyupnya tuh harus kelihatan. Gotong royong kan berarti guyup ya? Ya kan? Saling dukung satu sama lain. Berarti yang fase B, artinya kelas 3, kelas 4 itu satu modul. Satu modul. Bukan per kelas. Artinya kelas 3 Kan fase. modul, Enggak. kelas 4. Oh, gitu. Biar gak anu, Bu. Berarti 5, 6 satu modul. Ya, Dua satu ya, modul. ya. Itu mobil gini, Pak. Itu mobil gini. Lanjut. Sudah ya? Berarti 3 dan 4 duduk bareng, karakter apa yang mau dimunculkan. Jadi asesmennya itu mengarah ke situ. Ada murid namanya Faisal. Kalau urusan akademik, gak bisa Pak. Pertanyaan yang singkat aja, dia nggak bisa. Tapi urusan kreatif dimunculkan, dia bisa. Contohnya seperti apa? Dia kreatifnya ya. Lihat kelas aja, ininya udah benar-benar terlihat. Iya, ininya sudah bagus. Bu, kayaknya Bu kalau duduknya kayak gini Bu, Ida ini sudah lama kursinya nggak dirubah. Kenapa Nak? Nggak enak, kasihan yang di situ. Terus itu loh Bu, pojok baca yang di sana itu kan kurang bagus. Coba Ibu kalau mau foto, sampai segitunya Pak. Itu artinya kan kreatifnya muncul ya. Terus akhlak kepada alam itu banget. Jadi saya merasa sangat bersyukur. Ada sampah dibuang. Pagi-pagi datang itu sudah nyapu halaman masing-masing. Jadi sama kami itu di kapling. Kelas 4 area kaplingannya dari depan kelas 4 sampai depan kantor. Kelas 5 sampai depan kantor. Jadi begitu pagi itu sudah langsung nyiram taman yang mini banget, terus membuang sampah. Kalau ada temennya buang sampah itu dia sudah tahu mungkin karena ini ya. Bu, Anda bon serombon membuang sampah gitu. Tapi diambil, sampah itu diambil, tapi ngomel. Bon serombon.
anu lah ya Ragu-ragu gitu. seperti itu. Kenapa? Ragu-ragu seperti itu. Iya, tapi muncul Pak, di awal saya masuk itu tidak. Jadi temennya buang sampah, dia tidak menegur. Dia juga tidak mengambil. Itu artinya indikator yang saya pengen capai pada anak-anak, akhlak kepada alam itu ada. Indikator kreatif pada anak itu sudah ada juga. Sudah ya? Kita lanjut. Kemudian, nah ini, perhatikan hal-hal berikut ketika membentuk tim fasilitator. Pilih pendidik yang memiliki pengalaman mengembangkan atau mengelola proyek sebagai koordinator proyek. Tetapi bukan berarti ketika ada satu yang menjadi ahli, dianggap ahli, bukan berarti yang lain lalu sudahlah bercandaan, nggak bisa. Karena kita itu hidupnya kan terus berkelanjutan ya. Ini akan ada masanya pensiun, generasinya siapa kalau bukan di sekitarnya. Kemudian koordinator bertugas untuk memberikan arahan kepada tim fasilitator proyek dalam merancang dan mengembangkan kegiatannya. Jadi kegiatannya tuh jelas Pak. Dari mulai pengenalan, mengangkat isu, anak-anak diajak diskusi, kemudian dilihatkan video. Setelah dilihatkan video, kalau yang saya ya, dilihatkan video, ini apa nak? Ini sampah banyak. Terus dilihatkan tanah yang banyak tumpukan plastik. Ini tidak subur. Oh ini berarti masalah ya. Terus di asesmen. Baru dibawa ke Tidak, ya. itu tadi kan di antara pendidik dengan tenaga pendidik dengan pendidik kan harus Sama. mengadakan rembuk ya. Ya. Nah, ini kan namanya satu fase. Ya. Apakah nanti sebelum membuat P5 kelas 3 dan kelas 4 itu seumpamanya dimunculkan masalah seperti yang Bu Ida katakan tadi, menonton video, apakah kelas 3 dan 4 itu harus digabung? Terkondisional penggabungannya. Soalnya kan nanti Jadwalnya Pak, sama. fasenya sama. Iya. Kalau saya waktu itu tidak digabung, tapi materinya sama. Oh, diputar di kelas masing-masing. Diputar di kelas masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita membuat jadwal, yang jelas kan kita harus kolaboratif dulu, membuat kesepakatan. Apakah jadwal di kelas 3 dan kelas 4 itu P5-nya harus disamakan juga? Tidak harus, kan pembuatan jadwal itu boleh pilih hari, boleh di blog, boleh terserah. Kalau di sekolah saya dibuat sama Pak. Maksudnya gini Beda, ketika kita membuat proyek tentang kearifan lokal kemarin, Ya, ya. terus kita ingin memunculkan dimensinya itu yang satu yang jelas kan beriman dan bertakwa, terus apa pokoknya beranak Pada alam. Selain itu kan gotong royong. Kalau kita menanam, contohnya kemarin, anggaplah ada sayur apa itu kan, sayur itu juga butuh disiram. Ya, setiap hari. ya. Nah, yang ingin dimunculkan di situ kan salah satunya Akhlak kepada alam. Gotong royong juga. Kan tiap harinya siswa itu harus. Ya. Nah itu kita buat jadwal Pak. Itu pentingnya kita berdiskusi. Jadi kapan anak ini karakternya muncul? Kita punya tahapan-tahapan. Jadi termasuk jadwal anak menyiram, jadwal anak mengecek ininya, itu anak dilibatkan. Jadwal fase B itu otomatis harus disamakan juga. Kalau menyiramnya ya, proses menyiramnya itu boleh gantian. Misalnya hari ini sampai hari ini kelas 4 fase B-nya. Hari ini sama ini kelas 3 menyiramnya, gitu Pak. Boleh kayak gitu. Kalau barengan kan eman waktunya. Jadi sekreatif mungkin Pak. Di sini begini, ketika mereka menanam satu pot ya, terus pinginnya mereka itu menanam masing-masing siswa itu satu pot. Jadi mereka itu menyiramnya fokus sama satu tanaman itu. Kan kalau apa ya, kalau potnya 5 seumpamanya buat per kelompok. Mereka itu terkadang saling apa ya, ada terkadang nggak mau atau gimana. Yang mau dinilai juga di situnya. Iya. Berarti Pak, kesepakatan di awal itu berarti di sampean itu per anak satu tanaman berarti. Iya. Kalau satu anak satu tanaman berarti penilaiannya nanti berbeda lagi Pak. Iya dibuat. Iya. Walau ada yang secara berkelompok, kelompok ini dibuat ini karena kita mau gotong royong kan. Kelompok 1 terdiri ini 5 orang, kamu kelompok sini. Gini aja penilaiannya.
Kelompok 2 ini nih. Ketika teman kamu tidak masuk, Nak, berarti tanaman ini kan tidak minum. Tidak disiram. Tidak minum bahasanya misalnya ya. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan disuruh, Pak. Kasihan kan? Ya Pak, biar kami bantu. Bisa ya? Beri pengertian Nah, aja. ketika dia biar Pak saya nyiram, berarti anak ini sudah mulai muncul karakternya, masukkan ke penilaian itu, gitu. Gitu ya. Kita lanjutkan ke yang ini, kita lanjut aja dulu. Ini contoh SK-nya. Persiapannya kita yang ini aja ya. Tujuannya, nah ini ya, mana dulu yang kita lakukan? Menentukan tema, memilih dimensi, mengatur alokasi waktu. Ini urutannya sebenarnya sudah. Yang pertama tentukan tema. Setelah itu, sebelum menentukan tema, tentunya para tim itu sudah berdiskusi, melihat isu yang ada di sekitar apa yang akan ditangkap, yang akan kita angkat, atau karakter apa yang perlu diperbaiki dari murid. Sikap sopan pada guru nih kok kayaknya kurang, atau anak-anak ini kok nggak kenal kearifan lokal sekitar, apa tentang lagu daerah, apa tentang bahasa yang sopan santunnya, unggah-ungguhnya, mungkin itu yang kurang, itu yang diangkat. Diskusikan dulu, baru menentukan tema. Setelah itu dimensinya dan mengatur alokasi waktunya. Ini profil yang akan kita angkat. Jadi merasa walaupun masih kocar-kacir ya, melihat hasil yang kemarin tuh, oh ya Allah benar berarti. Profil ini, kegiatan P5 ini benar-benar memfasilitasi guru untuk mendampingi anak karakternya muncul. Itu terasa banget memang. Kemudian ini nanti ya anunya, saya lihatkan. Apa saya langsung lihatkan modul saya ya? Boleh. Nah ini yang akan dimunculkan, ini panduannya. Ini temanya Bu. Ya ini temanya. Sebentar, yang tahun ini saya mengambil ini. Membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Di temanya kearifan lokal di kelas 1 fase A tentang melestarikan permainan tradisional yang di kelas 1, 1, 2. Di fase B tentang di daerah Palengan ini kabarnya terkenal dengan tanaman kompe, betul ya? Nah, itu akan itu. Jadi ya pokoknya masuk Palengan lah lupa. Jadi di fase B budidaya itu bentul bukan talas Bogor bahasa Indonesianya itu kan. Yang di fase C pengolahan aneka makanan dari talas kompe. Itu nanti Pak anunya. Jadi yang kalau di kelas 1-2 di fase A karena tentang permainan tradisional, jadi gurunya tuh memperkenalkan nanti bermain juga, mengenalkan anunya tentang permainan tradisional. Apa yang dimunculkan nanti saya belum dapat laporan masih. Kalau yang di kami tentang talas kompe itu, selain karena di belakang sekolah di samping itu kan banyak lahan kosong. Memanfaatkan itu juga, kemudian berharap ya keluar dari sini anak-anak itu punya skill, oh ngerti tanaman ini. Suatu saat misalnya mereka lulus kurang beruntung di bidang akademik mungkin bisa. Yang ini yang hasil yang sedikit ini jadi skillnya ya, gitu arahnya. Saya lihatkan ininya saya aja ya. P5 berlian. Nah ini. Oke, nah ini yang tahun lalu. Tahun lalu temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya berlianku, bersih lingkunganku. Karena kan kita ngambil anunya mengangkatnya daur ulang. Ya, berlianku. Tadinya ini berlian sebumi, bersih lingkunganku, sehat bumiku. Karena baru paham, ternyata setiap fase itu topiknya harus beda, jadi dipecah.
eh, ngambilnya dari ini, dari surat Al-A'raf. Lingkungan yang rusak itu salah satunya kan karena memang kesadaran dari masyarakat, dari manusianya itu sendiri. Kayak kita melihat orang buang sampah sembarangan. Terus nanti kedepannya anak-anak itu akan menjadi bagian dari masyarakat. Kalau anak-anak yang kita didik ini menjadi pribadi yang baik, kemungkinan mereka akan menjadi baik di antara yang baik, harapannya ya. Nah Tepat ini sekali temanya ini. boleh kalau mau diadopsi boleh nanti. Bukan mau bisa sih diadopsi karena setiap kali mungkin Bu tidak sempat melihat kalau lewat dari Garuda itu ke selatan. Di sebelah kiri itu kan di dekat pohon bambu ada pembukannya. Iya. Banyak. Masyarakat ini terutama di kalau saya tiap pagi melihat itu katanya di salah satu pondok itu sering membuang sampahnya di pinggiran sungai. Iya, Pak. Jadi kalau nanti ada hujan atau apa kan merosot ke bawah. Iya, betul, Pak. Jadi anak-anak saya ajak diskusi itu juga. Nak, pernah nggak kamu lihat, Bu, Pakku, Bu, jadi kalau buang, Bu, bapakmu jadi apa? Bapakku jadi sopir. Kadang kalau Bu buka jendela gitu, lah menurut kamu itu baik nggak? Jadi anak-anak itu nggak baik, nggak dijejeli, tapi ditanya, nah, iya Bu, nggak baik Bu. Coba kita lihat ke belakang sekolah. Itu kan banyak. Terus pagi-pagi tuh ada orang pakai ember itu loh Pak. Sampahnya ditumpuk, didorong, dibuang ke situ. Menurut kamu itu baik nggak? Nggak baik. Apa yang kamu lakukan? Aku mau bilang nanti ke Pakku. Jadi mereka tuh membuat catatan. Membuat catatan hari ini mengingatkan ibu untuk tidak membuang sampah. Reaksinya apa? Dua apa bencong? Gitu. Ya pasti Bu. Tapi anak itu terus diberi pengarahan. Kalau untuk yang sudah usia dewasa, Ya, sudah ya, sulit. ya. Makanya harus ditanamkan sejak ini. Nah ini tahapan proyek yang penting yang harus tidak boleh dilewatkan satupun. Kalau pengen karakter itu benar-benar muncul. Yang pertama, tahap pengenalan, ada tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, aksi, baru evaluasi. Ada 4 tahap. Saya pakainya nggak banyak. Pertama, mengenali dan membangun kesadaran murid terhadap isu fenomena sampah. Jadi saya ajak diskusi dulu. Sampah itu apa? Ini kan pemahamannya masih sangat sedikit ya. Baru saya lihatkan video. Tumpukan sampah dan akibatnya, kondisi tanah yang banyak sampahnya gimana, tanaman. Mereka itu nyoba di rumah. Jadi ngambil tanah sedikit, ngambil plastik, iya Bu, nggak tumbuh-tumbuh. Itu artinya sampah non-organik ini tidak ramah lingkungan. Setelah itu pengenalan sampahnya, sampah organik dan non-organik. Kita punya 2 tempat sampah, tapi ini lebih difokuskan ke kelas 1. Pengenalan sampah yang organik dan non-organiknya mereka yang kenal. Setelah itu refleksi awal. Untuk ini saya lakukan selama 2 kali pertemuan ini. Yang ini nih banyak ini Pak. Karena kegiatannya ini banyak. Lalu refleksi. Nah, kontekstual sampah di sekolahku setelah memahami fenomena yang ada di sekitar kita, di TV, di media sosial, lalu ditarik ke sekitarnya di sekolah. Setelah itu dipilah-pilah sampahnya. Kami pakai kegiatan 1 sampah 1 kebaikan. Konteksnya ini langsung aksi. Iya. Karena memang ini baru asesmen. Jadi ini kan cuma 2, ini cuma 2, tapi ini panjang kegiatannya. Kemudian tahap aksinya. Nah ini pungut 1 sampah 1 kebaikan ini tahap aksinya. Melaksanakan piket kelas. Jadi saya lebih bawel lagi. Pokoknya nggak ada ngeluarin duit di situ Pak. Penghijauan sekolah dengan menggunakan pot dari botol bekas. Daur ulang sampah ini intinya kan di sini yang kelas 4. Nah, yang ini tambahan membuat poster, kan jenuh ya kegiatan itu. Baru refleksi. Nah, tapi ini tidak terlaksana. Pameran produknya ada, yang di depan kelas itu kan ada botol-botol ini. Nah, itu. Jadi dibagi kelas 1 sampai kelas 6, hasil dari daur ulang anak kelas 4 dibagikan ke kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dibagi rata. Yang kerja untuk daur ulang anak fase 3 dan 4. Tetapi dapat menikmati semua. Terus, nah ini cuma jangan banyak-banyak. 2 aja ini rasanya sudah ini capek. Jadi jangan banyak-banyak, tapi kalau 1 kurang. Kayak gini. Nah, ini apa ya? Nah, ini kegiatannya. Tadi kan dulu ya. Nah, ini mengenali 1 2 3. Terus 4 5 6 ya. Ini 7 8. Nah, kegiatan nomor-nomor ini ada di sini. Dimensi ini elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Targetnya ini terhapus, berarti aktivitasnya yang termasuk kegiatan ini apa? Kegiatan yang tadi nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 7, dan nomor 8. Mohon maaf sebentar. Izin angkat sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Yang kreatif, nggak diangkat, dimatikan lagi. Yang kreatif ini termasuk kegiatan yang mana saja? Nomor 9, 10, 11, 12, 13. Kita cek lagi. 10, 11. Nah, daur ulang ini kan berarti tentang kreatif ya. 10, lomba. Ini. Jadi saya bikin poster besar, masih karton, saya yang menggambar, karena anak-anak kan belum tahu. Jadi mereka yang mewarnai. Tapi intinya tuh dapat. Maksudnya tentang lingkungan juga, isi posternya tentang lingkungan. Setelah itu, mereka punya 1 contoh yang besar, lalu saya bikin lomba untuk, kok kayaknya waktunya ini lebih, tapi kegiatannya nggak ada. Lalu saya kayak kasih kertas kosong, silahkan bikin poster tentang lingkungan. Yang namanya karyanya anak-anak, saya tempel di sebelah sana. Ada yang, ya, menggambar sendiri. Boleh, waktu itu anak-anak bawa HP, jadi boleh meng-ATM dari internet, boleh. Nah, langkah-langkah kegiatan ini. Apakah sampah itu masalah? Waktu yang kegiatan 1 tadi. Jadi murid dapat menyimpulkan sebab akibat sampah berdasarkan tayangan video atau cerita Big Book. Saya punya cuma 1 Big Book, tapi nggak enak Big Book itu. Jadi buku yang besar gitu loh, dilihatkan, dibuka. Anak-anak lebih tertarik video. Setelah menonton ini, anak-anak diajak diskusi, dipancing sampai dia benar-benar menemukan bahwa sampah itu benar masalah. Jadi idenya itu yang muncul dari dia, dari si murid, bukan dari kita. Kegiatannya ini, nah berarti penyusun modul itu bersama tim harus ada yang bertugas, siapa yang nyari video, siapa yang akan merancang asesmennya. Jadi itu bentuk 1 tim. Nanti dibagi, nih videonya pada kegiatan ini ya, style ini. Nanti ini anunya. Jadi ada timnya, udah di print semuanya, tinggal dibagikan. Ini masih penanganan sampah yang sudah dilakukan. Bagaimana sih cara mengurangi sampah? Ini masih pengenalan nih ya. Bu, kok banyak sampah botol ya? Iya Bu, orang belinya Bu, beli ale-ale Bu. Berat ale-ale itu sehat nggak? Nggak sehat Bu, batuk misalnya gitu ya. Berarti kamu apa? Nggak enak Bu, kalau masa anak-anak katanya nggak suka minum ini kayak mentah katanya. Tapi di rumahnya minum air mentah. Contohnya tadi seperti ini Bu ya. Nah, ambil Pak. Gitu. Jadi di pengenalan awal itu bikin kegiatan yang benar-benar memunculkan ide kreatifnya. Jadi tahapannya banyak, kan kita butuh sekian banyak JP kan? Berapa JP punya sih? Apanya Bu? Dikalikan 1 semester.
Gitu ya. Nah, ini masih penanganan sampah yang sudah dilakukan. Ini saya lakukan berapa kali pertemuan ini, banyak ini. Nah, setelah itu baru refleksi. Dari kegiatan habis yang itu direfleksi, kasih. Refleksinya saya ada 2 cara. Ada yang presentasi ke depan, ada yang kalau saya capek baru saya bikinkan soal. Saya bagikan. Yang dipresentasikan apa? Pemahaman dia. Tentang sampah itu. Iya, tentang materi pengenalan ini. Dipresentasikan. Ya anak jadi saut-sautan, Pak, jadi aktif, Pak. Bener-bener saya nggak nyangka, maksudnya karena anak ini bahasa Indonesia aja susah. Oh, ternyata dapat, karena ininya mungkin dia ada di kegiatan itu ya, hatinya tuh dan pikirannya ada mungkin. Sebenarnya paham, cuman untuk menyampaikan. Ya, kosakatanya minim. Ibaratkan saya pribadi. Ngomong bahasa Indonesia lancar. Terus disuruh menyampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Simeng. Yes, no. Apa gitu? Nah, ini masih direfleksinya. Apakah sampah bisa menjadi benda yang menguntungkan untuk kita? Itu anak yang jawab, ada yang beberapa jawab nggak bisa, Bu. Kalau sampah tuh ya dibuang. Kan karena yang dia bayangkan sampah yang kotor dan busuk. Sementara. Lalu saya lihatkan video jadi kompos. Oh, bisa ya, Bu ya. Lalu dia menggiring pikirannya sendiri ke rumah. Iya, Bu, Pak saya itu kotorannya hewan ditaruh. Nah, itu. Jadi mereka akhirnya menggiring sendiri. Cuma memang kalau sendirian itu, Pak, kan kita di kelas sendirian ya. Ya, itu capeknya di situ. Nah, ini aksinya. Ini setiap hari. Piket, pungut sampah 1 kebaikan, saya buat tabel panjang. Siapa yang nemu sampah organik dia tulis, kalau dia dapat 5 dia tulis 5, tapi dia masukkan pilah-pilah. Itu seperti pekerjaan yang nggak guna gitu loh, Pak. Tetapi dengan berulang-ulang seperti itu, anak itu paham dan jadi paham. Oh, ini sampah organik. Awalnya ketika saya pakai penjelasan biasa, sampah organik dan non-organik tidak ngerti-ngerti. Tapi begitu saya pakai tabel besar, 2 karton, saya susun jadi 2. Jadi saya petak-petak gitu, ternyata alhamdulillah jadi ngerti. Nah, ini mulai di kegiatan aksinya yang ketiga, daur ulangnya. Ini kegiatan paling menyenangkan, mulai dari memotong, saya beli lem tembak, saya beli cat. Jadi anak-anak kalau udah kegiatan kayak gitu kan menyenangkan ya. Kadang hari Sabtu itu paling banyak untuk kegiatan P5, tapi masih ada pelajaran 2 jam. Itu kadang kepake semua. Dari jam pertama sampai akhir itu kerjakan ini. Jadi dibagi, aku yang bagian motong, ini bagian ngecat. Nah, ini asesmennya. Selesai. Begini. Nah, ini respon lampiran 1 ketika habis nonton video. Jadi cuma kegiatan-kegiatan simpel kayak gini. Ini penilaiannya, jadwal piketnya, jurnal piket, terus, nah ini yang tadi nih, saya bikin pakai karton. Seneng anak-anak. Jadi cepet-cepetan, banyak-banyakan gitu. Semacam termotivasi untuk berlomba. Oh, kamu berarti nggak milih sampah gitu. Kayak gini. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Anak-anak ada yang mau tanya? Ya, saya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini bukan pertanyaan kalau dari saya. Ya, boleh. Refleksi saya. Ya. Ini refleksi saya dalam hal memahami tentang P5 ini. Ya. Jujur saja, sampai hari kemarin saya memahami P5 itu antara kelas 5 dengan kelas 6, saya yang di kelas 6 itu bisa atau boleh berbeda.
Padahal itu kan satu fase ya, fase C. Katanya Apanya kan, yang berbeda, Pak? Temanya, topiknya. ya, temanya yang berbeda. Yang saya tema mengambil tentang rekayasa dan teknologi itu ya Pak Luki apa gitu. Jadi kami tidak Sama sih, namanya rekayasa. sama ya. Cuman pengerjaannya itu tidak dalam satu tim. Ya. Tidak dalam satu tim penggarapannya sehingga mungkin target-targetnya kami menggarap semuanya itu yang tadi itu kerja yang Pak Luki kerja yang saya kerja. Ya, betul. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa kita di sekolah kita ini di Kota Dayak ini kita masih butuh waktu lagi Betul. untuk ketemu masing-masing Betul. yang satu kasus gitu. Jadi bisa istilahnya menyusun ulang, Ya. menyusun ulang apa namanya program kelimanya itu. Karena saya yakin mungkin Palu tidak ngerti ini kenapa kelas 6 mau ada Pak Kak Songai kalau ini tak mencung ini apa nih gang tempat pasti ya kalau ini bingung apa nih Pak Putih Karena kan tidak komunikasi. Benar, Pak. Awalnya juga saya kayak gitu, Pak. Kemudian saya tanya ke Bu Yarsini. Oh, bukan jalan sendiri-sendiri, Bu. Oh, oke. Jadi dirubah lagi, Pak. Jadi hampir pertengahan itu, hampir mau masuk ke semester 1, hampir masuk ke pertengahan itu loh, Pak. Baru jalan normal. Jadi ngebut. Karena kan memang nggak paham. tapi satu keuntungan ya ternyata temanya sama karena kami berdua sebenarnya sudah diskusi Pak mau ambil tema apa gitu saya yang tahu kirim dari mana. Jadi modul itu dibuat berdua, tahapannya dianukan. Misalnya, tapi anak-anak fase B yang kelas 3 ini kan masih terlalu kecil-kecil. Oke, dibuat lebih ringan. Tetapi temanya sama. Intinya temanya sama dan tahapannya itu loh yang jangan ini kemana. Kan maunya sama, terutama dimensi apa yang mau dimunculkan. Itu yang benar-benar diukur. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti puyeng. Tahapan yang dimaksudkan itu tahapan aksinya itu. Tahapan Mungkin semacam modul ya. iya memang modul. Jadi dari ini nih Pak. Nah ini tahapan ini. Kan ada 4 tahap. Tahap pengenalan, tahap kontekstual, aksi, refleksi. Padahal di setiap tahap ini tetap ada refleksi. Untuk apa refleksi? Untuk mengukur di tahap pengenalan ini anak benar-benar kenal apa enggak? Terus di tahap kontekstual, benar enggak mereka itu sudah terkait ke lingkungannya? Jangan-jangan cuma dapat informasi, tapi dia enggak punya sense of environment, enggak punya kepekaan terhadap lingkungan tuh enggak ada. Jadi misal nih ya, makanya saya bilang saya lebih suka ngajar P5 ketimbang intra. Andai semua sekolah terus P5-nya itu berhasil, kok saya berhayalnya itu karakter anak-anak Indonesia tuh bener-bener yang keren banget, yang seperti anak luar negeri gitu ya Pak ya. Anak luar negeri itu kan umur 17 tahun, mereka tuh sudah harus keluar dari rumah, mereka mengurus dirinya, sampai urusan makan, urusan pendidikan, semuanya. Sementara kita sampai nikah pun rumah sudah disiapkan. Nah, bener kan itu ya karakter kita. Ya, Kalau di luar, mandiri seperti yang di luar sana. iya. Jadi, monggo Pak. Ini sponsor kan boleh. Boleh kau nih, ngeraya. Yang mau lagi pada dulu. Iki. Mohon maaf. Sehat. Kalau sudah lama berkumpul ya, kalau sudah lama ngumpul gitu. Saya keluar dari Munawwarah tuh nangis seminggu lebih mungkin.
Jadi, andaikan semua sekolah kegiatan P5-nya itu benar-benar maksimal, yang akan kita lihat dari output siswa kita itu benar-benar anak-anak yang punya kepribadian. Satu aja misalnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan banyak ya. Allah kepada alam, Allah kepada diri sendiri, Allah kepada Tuhan. Punya 3 ini aja, insya Allah menjadi orang yang baik. Apalagi punya karakter kreatif. Jadi kalau sudah kreatif itu muncul, dia akan jadi solutif, tidak bergantung pada orang lain. Kalau misalnya dia punya berkebinekaan global gitu. Jadi dia tidak mudah baper, tidak mudah kemakan isu. Kan ya. Berarti kan dari penjelasan dari tadi itu kesimpulannya yang pertama, misal ini kan sudah umur semua ya 1 sampai 6. Jadi otomatis ada 3 modul. Kan seperti itu. Ya. Yang saya tanyakan, tugas fasilitator itu kan di situ ada guru agama, guru PJK. Tugasnya yang mau masuk ke P5 itu apa? Tugas dari guru mapel. Guru mapel, Ya. Guru mapel itu harus terlibat dalam semua kegiatan P5. Jadi, pembuat modul itu mengatur disesuaikan dengan jam pelajaran agama atau kegiatan yang besar. Kalau guru agama. Jadi, ayo nak, sebelum ngerjakan ini baca basmalah dulu. Dia hadir walaupun cuma sebentar. Ada waktu pembelajaran P5. Kegiatan P5 karena mungkin dia ngajar di kelas lain kan. Kan yang utama itu ya. Jadi dia libatkan Bapak itu. Ayo nak, jangan lupa ya nak ya, baca basmalah dulu. Dia harus terlibat. Guru agama, guru PJOK itu tetap terlibat. Hanya sebatas terlibat misal baca doa misalnya. Ya enggak Pak, enggak Bu. Kita libatkan kan banyak kegiatannya kan, tahapannya banyak Bu. Harus dimasukkan gitu. Iya. Tolong istilahnya. Makanya di hari Sabtu yang di akhir itu kan semuanya P5 kalau saya tuh. Jadi guru olahraga dan guru ini tinggal gantian. Minggu ini saya di kelas 1, minggu ini saya di kelas 2, minggu ini gitu. Jadi membantu mereka. Guru mapel itu. Membantu misalnya di kelas saya sekarang lagi ngechat sama kelas 3. Di kelas 3 lebih kecil-kecil, ngechatnya kurang bagus. Jadi dibagi sama saya, Bu. Ada yang motong, ada yang ngechat tinggal separuh nih, kelas 3 cuma tinggal ngechat bagian sini gitu. Jadi itu kan nggak bisa, gurunya cuma 1, guru olahraga ada di situ, guru agama ada di situ gitu. Tidak ada guru yang nganggur, tidak ada, semuanya terlibat aktif. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Ini juga berkaitan dengan apa yang akan kami sampaikan. Para pelajar ini sedikit di awal guru agama, guru kehidupan semuanya terlibat di P5. Iya Pak. Kalau kami musyawarah di sini, jadi apa yang ditekankan, yang memunculkan karakter apa, misalnya beriman bertakwa. Jadi setiap guru agama itu masuk misi di P5 itu selain berdoa artinya kita baca motivasi. Ya betul. Dan lain-lain. Cuma ini di saya waktu itu tidak menjaga. Timnya sudah dibentuk. Nah, berkaitan dengan pembentukan tim ini, di sini ada satu tim sekolah. Karena waktu itu pembentukan itu kelas 1 dan kelas 4. Dan itu sudah dibentuk sebenarnya. Cuma dengan informasi berikut berkembang, akhirnya tim itu sementara masih tes. Karena gini, apakah per fase itu ada
atau cukup tim sekolah? Karena di sini tidak paralel. Apakah tim itu cukup tim sekolah yang membawahi 3 fase atau per fase tertentu? Kalau untuk efisien, Ya, tetap ada tim utama. per fase. Yang Tim sekolah. Tetapi per fase itu tetap ini, karena yang di atas itu kan yang terjun langsung tuh kan yang ini. Toh tim per fase itu kan kadang cuma 2 orang kan, cuma kelas 1 dan kelas 2 cuma berdua. Jadi ya udah ini yang ngublek-ngublek ini. Jadi guru agama, guru PJOK cuma datang ketika hari tertentu, misalnya hari Sabtu. Jadwalnya kalau dibikin sama ya Pak ya. Ada kan yang diblok 1 bulan, itu semuanya. Aduh, tapi saya rasa tidak mampu rasanya kalau 1 bulan, pasti bosen kayaknya Pak. Dan tidak semuanya bisa diblok 1 bulan, tidak bisa. Ya, Seperti ya. budaya kampung tidak bisa. Ya. Berarti tim itu idealnya ada tim sekolah. Ya. Cuman prakteknya profesional. Ya. Terus penilaian masing-masing tema, masing-masing tema itu apa sudah ada poin sendiri? Apa guru kelas itu memasukkan karakter yang dimunculkan? Pelaporan di mana nih? Di raport? Di raport, enggak di Bapak Ibu sudah punya penilaian. Di observasi apa itu kerjasamanya. Ya, kalau penilaian itu Pak, untuk itu kan asesmen itu untuk mengukur hasil ya, mengukur indikator apa yang sudah dicapai gitu. Jadi itu dibuat sesuai tim itu tersebut, mau yang paling simple, yang paling nyaman. Jadi tentang gotong royong itu apa saja, apanya yang dianuin. Jadi buatnya tuh beragam. Ya, intinya ada yang bentuk rubrik, ada yang bentuk presentasi. Iya, tidak muncul angka. Betul. Ada yang bentuk. Kalau saya kan bentuk penilaian. Benih dari WA sebelah. Kemudian lanjut yang selanjutnya. Setelah itu kan ada beberapa kelompok. Jadi misalnya kelompok A apa ditulis satu persatu, kelompok A, kelompok B. Apanya ini Pak? Kelompok? Namanya, penilaiannya. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ini jadwalnya kelompok baik. Punya arena tersendiri. Apakah penilaian masing-masing kelompok itu nanti sama? Bisa jadi, tergantung capaian anak Pak. Kalau saya membuat penilaian itu, apa yang mau dimunculkan cuma tinggal dicentang. Anak ini sangat berkembang, ini gitu. Berarti di penilaian itu masuk ke lagi satu-satu. Iya, kalau yang kelompok, kalau yang satu-satu. Tapi pasti ada penilaian yang personal. Karena kan kita pengen tahu anak ini seberapa jauh perkembangannya. Ya. Ada lagi? Salam, monggo. Siapa yang mau tanya? Ada tapi melenceng dari itu. Apa itu Pak? Tanya dia. Tanya apa nak? Tujuan dari P5 itu untuk membuat kalian menjadi anak yang hebat. Contoh, kan dilatih nih sama Bapak. P5 kamu tentang apa? Buat apa? Apa? Ke sungai ngapain? Tunggu. Oke, bagus, tapi bagus bisa jawab. Ke sungai ngapain? Kalau ngomong masih banyak makanan dihabiskan dulu, ditelan, minum dulu. Kerja yang cukup saking juga ke masjid. Baik pun aku masuk sendiri berarti. Selama ini ada di masjid. Kalau lu kan 5
maka mana tahu nih. Gimana nak? Mengukur? Terus kamu dapat apa di sana? Apa yang kamu dapatkan dari sana? Kamu jadi tahu apa? Terus dampaknya apa kalau nggak ada air? Akibatnya? Oh gitu. Orang-orang sekitar kalau nggak ada air gimana jadinya? Kesulitan apa nak? Gitu. Ini yang puisi, ini yang cerita ini. Iya. Oh oke. Jadi warga kesulitan untuk mandi ya. Terus kamu apa yang bisa kamu lakukan biar kalau musim kemarau airnya tuh nggak susah? Apa nak? Apanya? Oh. Nah ini loh nak. Oke bagus. Nah tujuan P5 itu nak, kamu tuh jadi tahu. Jadi kalau di sekitar tuh ternyata ada masalah, kamu jadi tahu itu tujuannya, bikin kamu jadi orang anak yang peka, anak yang kreatif. Kan jadi kreatif, kamu jadi ditambah. Ya kan jadi ditambah. Itu jadi kreatif itu. Makanya kita tadi menyebutkan di sungai itu banyak sampah. Banyak sampah. Kalau sampah tuh kira-kira merugikan apa enggak? Sampah itu menguntungkan atau merugikan buat kita? Merugikan. Terus apa yang kamu lakukan terhadap sampah itu? Sebaiknya diapakan sampahnya? Sampah yang ada di sungai itu harusnya Diapakan? Dibersihkan. Kamu disuruh bersihin nggak sama Pak Mas Kurdi? Siapa sih yang bikin sampah di sungai itu? Siapa sih nak? Iya. belum aksi itu Pak. Ya, berarti ini tahap pengenalan masih Pak ya? Itu kamu masih di tahap pengenalan. Nah, nanti kalau sudah sampai di aksi pasti kamu makin keren. Jadi tujuan P5 itu untuk membentuk anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia jadi anak yang kreatif, yang suka gotong royong, gitu ya nak ya? Ada yang tanya lagi? Bapak Ibu yang lain adakah? Oke, monggo. Kalau tadi itu kita mengacu kepada beberapa proses, kemudian di produk, karena informasi yang diterima berbasis produk, produknya kan variasi, ada berupa pamilan, berupa pameran, ada kan. Yang kita harapkan itu di P5 itu ada yang karakter, ada yang produk. Kalau yang produk itu otomatis di akhir semester atau di pertengahan. Tapi kalau yang karakter itu gimana cara kita untuk menentukan poin penilaiannya? Karakter misalnya yang diharapkan anak bisa meningkatkan kedisiplinan. Apakah kita menilainya itu setiap ada di 5 atau setiap hari atau gimana? Kalau karakter yang ada di Pancasila itu kan gotong royong, kreatif yang gitu. Misalnya yang akan kita munculkan gotong royong. Berarti kita harus membuat kegiatan yang kegiatan itu adalah gotong royong. Dan dalam setiap akhir kegiatan itu ada asesmen. Itu yang formal. Ya. Itu kita penilaiannya ambil yang memudahkan kita. Kelompok 1 kegiatannya ini tinggal sudah nampak apa belum, tinggal dicentang-centang. Tapi rubriknya disiapkan dulu. Contohnya kalau yang anak kemarin yang penilaian saya itu yang pertama keakuratan pengukuran BSIK ini. Ya. Terus kerjasama kelompoknya tidak bekerjasama kurang bekerjasama. Ya. Kualitas laporan yang mereka presentasi di akhir itu tidak Ya. kualitas.
Dia ada, Pak. Analisis datanya kemarin bagaimana mereka Ya. sudah muncul pada atau Gitu. Terima kasih. Oke. Gitu. Ada lagi? Saya sepertinya harus segera kembali, Pak. dan bisa konsultasi langsung sama Mas. Boleh. Tidak ada yang paling Boleh. Boleh. Nomornya berapa? Boleh download code boleh. Kok becik lekar kering setung, Teh? Jadi jangan lupa modulnya itu bikinnya per fase, bikinnya berembuk, jangan diserahkan ke satu orang. Biar rasa memilikinya itu muncul. Iya, Pak. Loh, yang di Potandaya 1 saya semua yang buat, Pak. Itu boleh. Itu jadi didudukkan. Tidak menerima borongan. Ya, karena kita masih belum kumpul untuk buat itu. Jadi kita masih bingung cara buat. Berarti kayak kelas 6 ngomong sampah di sungai, kelas 5 Salam. Kerjasama itu. Mutualisme. Aduh Ki, yang di foto ada yang satu, Bu Ida kan yang iya kan. Iya sih berarti ya. Bilang ngocak kali pertemuan. Becik kok lekar kering. Di bawah. Iya. Tapi memang kan kita baru belajar ya, baru kenal. Tidak apa-apa, trial and error tuh salah-salah. Pakai roll Karena kan memang kita butuh teamwork. Sementara kan Paling lebih P5. saya suka banget P5 tuh. Semakin anak-anak suka itu P5. Paling lebih P5. Karena hasilnya nampak, Pak. pakai gula pada lebur pedi apa aja pernah timur. Kalau ada pengajaran merah Tidak kan bukan tidak. maaf Bu Ida. Kenapa, Pak? Oh iya. Bisa ragu tidak tahu. Sengkesingonin demo. Ini Oh iya. Jangan. Berarti teman Kenma. maksudnya jangan ada sisa gitu. Ada terus. Terima kasih Bu Ida. Ya. Yuk, ketemu lagi kapan-kapan. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan yang kedua itu ya, optimalisasi metode pembelajaran melalui pemanfaatan Chromebook sekolah. Iya, itu sudah disiapkan. Ya. Baik. Ya, nanti sambil lalu dijelaskan gitu ya.
Sebelum Itu batas deh. Sebelum kita memulai, saya tidak akan menjelaskan materi yang saya terima dari Hotel Berlian kemarin karena ada 2 hari di sana yang seharusnya Bu Yesi yang datang, tetapi saya ditelepon kolpeto lebet Polo acaranya, saya ditelepon kolpeto lebet seprapat. Sedangkan saya waktu itu hari Minggu masih belum mandi, namun penggembengan itu. Langsung berangkat. Tapi nama apa? 2 hari materinya ada 5 materi, dan mungkin kalau dijelaskan sekarang. Karena itu kan Chromebook itu merupakan apa namanya? Ini kan ilmu terapan gitu ya. Jadi daripada lebih banyak materi, maka saya rasa lebih baik kalau lebih banyak terapan. Kata kuncinya saja di sana, mengapa masih perlu dioptimalkan pemanfaatan Chromebook dalam pembelajaran di sekolah, itu kata mereka, kata pemateri, mungkin sudah berdasarkan hasil penelitian atau hasil pengawasan ke sekolah, ternyata masih banyak Chromebook di sekolah-sekolah itu seki nicis deninga. Kita luang. Nah, perawatannya bagus. Tak pernah keluar dari lemari. Oke. Mungkin mereka langsung hilap deninga. Atau mungkin kemungkinan yang kedua tak pernah keluar dari dalam lemari sekali gitu. Karena itu maka masih perlu dilakukan hal yang semacam itu. Nah, kalau di sini kan enggak gitu. Jadi teman-teman kemudian juga murid sudah terbiasa dengan itu. Hanya saja mengapa kemudian pilihannya harus Chromebook, bukankah laptop itu juga bisa? Ternyata kaitannya dengan akun belajar.id yang kita punya. Kan Chromebook itu memang bantuan dari pemerintah yang berkaitan dengan akun tersebut. Di Chromebook itu banyak aplikasi yang sudah bekerja sama langsung dengan akun belajar.id. Contoh misalnya AI itu sudah ada di akun belajar.id dengan menggunakan Chromebook ini. Kemudian Canva juga AI sudah gratis, Canva sudah gratis, Quizzes sudah gratis, dan semua yang ada di 9 titik itu pojok kanan atas itu semuanya sudah gratis. Sementara kalau kita menggunakan akun umum, menggunakan laptop, itu kita masih harus berbayar. Contoh misalnya kita menginstal Quizzes, lalu menggunakan akun pribadi kita, itu masih berbayar kalau kita mau menggunakan Quizzes dalam akun kita. Masih harus berbayar, Bu. Kalau enggak, ada beberapa aplikasi di dalam Quizzes itu yang kemudian tidak terkoneksi. Contoh kemarin ketika yang pembelajaran transisi PAUD, Ibu siapa itu? Bu Fatim ya? Yang menjelaskan tentang itu kemudian menggunakan Quizzes. Nah, itu kan beliau tidak pakai akun belajar.id, menggunakan akun pribadi, melaksanakan Quizzesnya untuk kita. Sehingga di kita itu banyak muncul sponsor-sponsor ya kan? Capek kita menghapus sponsornya itu. Tapi kalau menggunakan akun belajar.id yang memang sudah terkoneksi dengan Quizzes dan pemerintah memang sudah mengerjasamakan itu, maka di samping gratis, nah kita bebas dari itu. Bisa menggunakan akun pribadi, tetapi kita harus premium. Nah, yang premium itu kan harus berbayar. Gitu. Maksudnya kalau di laptop, walaupun kita pakai akun belajar.id itu tetap tidak gratis. Oh, enggak, gratis sudah gratis. Apa itu masih perlu masukkan apa gitu gratis? Kalau Canva kan memang diminta didaftarkan kepada Canva Pendidikan. Ya kita daftar ke Canva Pendidikan, baru kemudian Canva kita gratis. Yang lain teman-teman punya saya, Canva-nya sudah Canva Pendidikan, sudah saya daftarkan. Itu saya masuk, tapi diminta kemarin saya tanya itu Pak, website sekolah itu apa? Diminta website sekolah. Karena tidak ada itu tidak bisa. Oh, berarti punya sampean masih belum Canva Pendidikan ya? Oke, kapan-kapan kita harus ketemu lagi, kemudian harus yaitu mendaftarkan Canva kita, eman-eman kita punya akun belajar.id, kita daftarkan ke Canva Pendidikan, biar gratis gitu. Biar premium. Kalau yang Quizzes sama? Yang Quizzes sudah tidak perlu mendaftarkan lagi. Asalkan kita akun belajar.id itu sudah otomatis gratis gitu. Nanti kita akan tuntun satu saja ya mungkin. Satu saja. Saya akan berbicara tentang Quizzes-nya saja. Saya tuntun di cara pembelajaran menggunakan Quizzes. Mengapa saya ke Quizzes? Karena kan pertama, ketika kita awal-awal masuk sekolah, kita sudah melakukan yang namanya
tes diagnostik gitu. Ada berapa macam tes diagnostik? Dua gitu ya. Yang pertama adalah diagnostik kemampuan awal siswa. Lalu yang kedua diagnostik ya. Jadi semacam tipe belajar siswa gitu kan. Nah, di tes diagnostik yang kita kerjakan, kalau kita lakukan secara manual, kita kan masih harus menghitung nilai, melihat di elemen ini, di bagian ini, di unsur ini, si A ini sudah bagus apa enggak, si B ini sudah bagus apa enggak. Kemudian kita juga masih harus menghitung, kalau kita harus menghitung rata-rata kelas, satu kelasnya gitu. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Quizzes, maka semuanya langsung satu kali klik, itu sudah jadi. Bahkan ketika kita harus melaporkan kepada orang tua, maka dengan satu kali klik juga laporan itu langsung masuk ke email orang tua. Asalkan semua siswa, orang tuanya mengumpulkan emailnya kan gitu, mengumpulkan nomor WA-nya. Makanya tadi saya sempat sampaikan seperti itu dalam sambutan saya ke semua guru. Dipentingkan di situ sebenarnya. Mereka bisa memantau, orang tua itu bisa memantau perkembangan siswanya, nilai-nilainya dan sebagainya itu dari situ. Itulah pentingnya di grup itu. Cuman sekali lagi, oh ya saya cerita. Sebenarnya acara ini saya mengundang itu adalah karena target saya pingin ada sinergitas antara sekolah kita dengan warga sekolah sekitar kita termasuk orang tua murid itu. Saya mengundang ketua komite sekolahnya Bu Puguh itu, Pak. Beliau sudah siap jadi. Tapi kemudian sejak kemarin siang beliau kemudian telepon ke saya, Kak Saporana gue tak bisa hadir, gue nih kayak tugas sareng kiai pakon mangkat kah Jombang detik malam. Nah itu jadi tadi malam sudah berangkat ke Jombang karena di Jombang memang ada sebuah konferensi wilayah NU Jawa Timur dan beliau mungkin ditugaskan perwakilan dari pondok pesantren. Tugas sareng kiai, nah sareng ke Misbah pondok pesantren Kebun Baru. Sehingga tidak bisa menolak kalau sudah kiai yang memerintahkan gitu. Kemudian saya konsultasi ke Bu Farida itu baru bisa beliaunya karena yang mengisi Bu Farida maka diubah sudah temanya. Temanya yang di depan ini terpaksa berubah. Padahal target saya adalah saya menginginkan beliau ketua komite dari SDN Pelengan Laut 1 itu menyampaikan ide-idenya, paling tidak bercerita kepada semua wali murid yang kita undang itu, sehingga tahu loh kepada komite itu, sehingga komite tahu, wali murid tahu apa sih sebenarnya tugas daripada komite dan wali murid yang sebenarnya, bagaimana kemudian sinergitas antara sekolah dengan wali murid itu bisa terlaksana, bagaimana sinergitas antara sekolah dengan komite itu bisa terlaksana. Jadi komite bukan hanya sekedar datang diundang untuk membacakan doa gitu. Tetapi mungkin yang akan datang masih bisa kita kerjakan. Kita tidak boleh berputus asa ya. Mungkin bisa diundang kembali karena kalau yang tadi itu Pak wali muridnya sudah keluar. Karena kemarin sepertinya pas rapat itu mau mengundang perwakilan dari setiap kelas. Ya kan selain dari wali kelas yang sudah keluar itu ada perwakilan setiap kelas yang mau diundang. Ya. Kita kan memang masih berencana ke sana. Dan fakta yang kita dapatkan dari wali murid yang kita undang, begitu selesai acara seremonialnya, mereka langsung pamitan pulang. Ada kepentingan ini, kepentingan itu, ngunin anak dan sebagainya. Ya. Mungkin itu kalau kenapa pulang? Itu kan sudah ditutup, Pak. Karena kan tidak acaranya tidak sama seperti acara gugur. Itu dari pulang kayak totok kan tak akan boleh mana. Iya. Tapi kan tadi sudah saya jelaskan ya. Mohon kendel dimin untuk menyelesaikan penguatan profil pelajar Pancasila karena itu penting sifatnya. Kalau masalah kerumbuk ya tidak penting. Iya. Jangan ditutup dulu Pak sampai Bu Farida baru bisa mungkin. Iya. Jadi teknisnya ke depan maka mungkin memang harus acaranya acara khusus. Harus acara khusus gitu. Jadi nanti acara khusus itu konsep Pak itu juga akan dimasukkan untuk minta bantuan saling sinergi antara guru Oke, kita rencanakan lagi itu nanti gitu ya, karena itu penting sifatnya. Baik, kita langsung masuk saja ke ini. Silakan teman-teman dibuka Chromebook dan laptopnya, tapi menggunakan akun belajar.id-nya masing-masing ya. Untuk yang murid juga pakai akun belajar.id-nya masing-masing.
Kalau sudah selesai dibuka, kemudian pasti munculnya kan seperti ini ya. Muncul Merdeka Belajar seperti ini. Bu Nur nggak ambil Chromebook? Chromebook di lemari ada. Oke, kalau sudah selesai muncul seperti ini yang di depan ini, maka kita masuk ke tanda plus ini untuk masuk ke akun belajar.id kita supaya lebih cepat. Otomatis di sini kan sudah akun belajar kita ini. Silakan kemudian teman-teman, karena kita akan membicarakan khusus tentang kuisis, ketikkan saja kuisis gitu ya. Kita pilih kemudian kuisis admin. Karena teman-teman guru akan belajar membuat kuisisnya dan bagaimana mengoreksikan itu nanti dengan akun belajar kita. Gitu. Ya, kuisis admin. Kalau yang siswa tidak di kuisis admin sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena kan sekarang belajar di adminnya. Ketikkan kuis akun belajar dulu, Bu. Masuk ke akun belajarnya dulu. Ya, di PMM itu tanda plus itu kemudian. Pakai key. Kalau sudah kuisis admin, Oke Pak. Coba Oke, saya kembali dulu. Masuk ke ini dulu, laman yang ini. Ke laman yang ini, kemudian kita klik tanda plus di atas itu, maka kita akan diarahkan ke laman kosong, lalu kita ketikkan di situ kuisis gitu. Setelah itu diketik, kuisis pakai Z ya kuisisnya. Lalu pilih kuisis admin bagi teman-teman yang akan membuat. Nah, di sini muncul ada beberapa tulisan di sini. Kita klik saja yang paling atas. Masuk ke kuisis admin, Pak. Ya, kuisis admin. Kemudian yang ini yang paling atas. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kuisis kita sudah terkoneksi dengan akun belajar.id kita. Karena belum masuk. Nah, beda tampilannya. Iya, Pak. Karena Ya enggak, keluar dari kan. sudah masuk, Pak. Sudah masuk ke akun belajarnya yang lain. Mata apa deh? Sampean bukanya itu tadi di akun belajar sudah, Merdeka Mengajar itu. Oke. Silakan diisi, tambahkan sekolah Anda. Dimasukkan. Kalau yang masih belum terkoneksi, diisi dulu itu, diisi dulu. Oh, kalau yang ini berarti sudah siap gitu. Wes. Nah, untuk yang siswa ndak usah ya. Yang siswa kan tidak akan membuat kuisisnya gitu. Ndak usah saja. Ndak usah. Nanti jadi pesertanya ketika kuisis dari yang lain, dari ibu-ibu, bapak-bapak ini sudah selesai, kalian ikut bermain. Ya. Pak, ini gimana? Mesti ini. Sekolah Anda. Kemudian keluar dulu, Bos. Pilih mata pelajaran. Ini pilih, Pak. mata pelajaran yang Anda handle kalau di dalam kelas itu kan ada 6 biasanya ya, semuanya. Pilih semua. Iya, silakan saja dipilih matematika, pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, seni rupa itu. Biasanya memang dikasih kesempatan memilih sebanyak 6. 6 mapel. Udah buruan, Pak. SD.
Jadi menabi harus nih masokan. Ini gula, kan lagi pergi. Nikah kan lagi. Ya. Straight, ini gula. Terkoneksi sudah gitu mereka. Kalau nih ke di gula. Pakai teacher saja, Pak. Apa? School kan? Ya. Digunakan untuk sekolah. Kemudian ada pilihan saya guru, murid atau apa gitu. Pakai yang ini aja. Sip, ya, ya. Kelas ini berdasarkan umur berarti ya? Ini kelas 10 tapi di sini apa umur apa ya? Yang ini. Atau 4 atau 10 tahun? Ini Atau satu enggak? sampean kelas 5, kelas 4 ya berarti ini. Itu ya. Berarti sekolah. Iya. Oh ini di anu Pak. Berarti ke ini ya. Kemudian untuk kelas pilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau yang guru agama misalnya mau pilih kelas berapa bebas silahkan. Ada kan ada. Saya add here. Ya. Sudah. Ya sudah diisi itu sudah. Ini apa Pak? Iya makanya saya ini diklik add here. Ini nama negara, state itu negara, city itu kota. Boleh bayangin apa ya, Pak? Pilih school kan sampean udah, Pak. Kemudian teacher. Sudah. Diisi. Apa nih, Pak? Sekolah. SD. Iya. Oh, udah ini ya, siap. Election apa mapel, Pak? 6, Pak. Pon nabi anu gini pun. Sudah. Terus yang sini sudah. Ini sudah. Yang sebelahnya. Tahu, Pak? Nah, itu tarik ke bawah. Ya enggak, yang itu tarik ke bawah. Enggak usah cari. Cannot find your school, enggak usah itu. Add here, tambahkan. Geser ke atas. Ini kah kantor sekolahan? SD ya. Ya. Kelas 1. Live project. Kelasnya pilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di Bu Nur. Bahasa Inggris Pak. Pada kelas Pak tahun berarti kelas. Enggak. Itu kelas itu. Iya. TH itu menunjukkan grade-nya, menunjukkan kelas. Kalau kelas 1 kan ST kan di belakangan. Nah, kalau 2 itu ND. Kalau 3 TH, 4 TH. Itu menunjukkan kelas. Di mana Pak? 4 tahun, 5 tahun. Bukan tahun. TH itu bahasa Inggris, Pak. Fourth, third itu maksudnya. Kelas apa sampean? Kelas 2. Iya, 2. Ya. Kita pilih mana? Pak? Mana milih lagi itu belum milih 6. Nah ini tadi muncul sendiri, berarti Muncul kelas dia ambil lagu nih pilih. sangat dubes nih. Apa? Akan muncul TV sangat dubes, berarti kan bukan. Jangan di anu, di close saja. Ini gimana kalau milih lagi Pak? Tidak bisa sudah ya. Kita bisa. Kalau ini kena pilih kita mau lada itu kan ada. Nah, ini yang akan what are you teaching today? Sampean mengajar apa gitu. Oh wes, mari pun nih sampean nih pun. Sudah. Ini ulang boleh nih. Sudah pun. Iya, pilih kelas. Udah ngajian di mana tuh siapa nih? Alamat pas kue ke dulu ini. Siap ladin banjibu saga Yes, ya. yes. Nah, apa cini pun siap pun. Minggu lagi ada. Ada pada siap gila nih Mbak ya. Pon. What are you teaching today? Kalau ya berarti ya ditanyakan sampean mau ngajar apa, mau buat apa hari ini. Ada yang masih belum sampai sini? Nah, sudah standby semua? Oh, nah, saya mungkin, Pak. Mungkin. Ibu udah debakan materi. Pilih. Ini debakan ini kan. Oke, maksimal 6. Bahasa Inggris apa matematika itu maksimal 6. Dua, enggak boleh dari tahun ini. Dua, oh 6 sih. 6 maksimal. Kan tidak harus pilih semuanya. Iya, jadi mana lebih? Oke. Maksimal 6, Pak. Tak bisa munpeto tak bisa. Kelas tuh 2 kan sekarang kelas 2.
ketika kan ada IPA. Saya pilih matematik. Lain. Pendidikan Pancasila, Pak. Tidak ada dalam Kelas tuh. Tidak ada dalam pilihannya masih. Oh, oke. Salah apa ilah botun. Lanjut. Lanjut ya. Sedin Pak Rusdi sudah? Maksimal ya, Pak. Mungkin pon. Untuk coba pakai lanjut deh. Udah Pak pon. Kemudian dilanjutkan. Kamu. Gitu. Udah sampai sore ini. Sudah. Pertanyaan 6 berarti. Select your grade di sini. Kelas, ambil misalnya mau kelas Siap. 6 Ji. Tidak apa-apa kelas 6. Kan pilih kan, yang penting milih kan Daniel. Save. Oh, sip. Pak, buku kita betul kalau sampai ulang. Ini ada titipan dari Bu Sinar. Silai bakso, silai emak. Oh, tinggi. Tinggal legian gini ya, tinggal. Pre, sudah sampai di sini semua berarti sudah siap untuk membuat gitu. Insya Allah kalau Pak Luki sudah pernah membuat. Nah, klik buat sekarang. Kalau yang pakai bahasa Inggris mungkin pakai istilah start gitu ya. Nah, Langsung ke meja. buat Apa PLC debat dan ya. Nah, kita dipandu masuk ke ini. Apa yang ingin Anda buat? Mau buat kuisis atau mau buat presentasi? Kita pilih kuisis. Kuisis gitu. Jangan lanjutkan dengan email, pakai login pakai anu saja. Iya, kan tinggal pilih saja. Mau dilanjutkan dengan apa di situ? Enaknya pakai Google saja sampean. Di Google-nya nanti pasti muncul akun belajar.id. Sebelumnya ini, Pak, sebelum ini. Mau ngadek pun di sampean ini, ngadeun geluh. Kita ada Pak kekini kasih di gula. Telanjut. Oke. Sudah nyampe sini ya. Buatun sudah sama dengan yang di depan? Oke. Saya jelaskan yang 3 ini. Yang pertama ini impor lembar kerja atau pertanyaan. Ini caranya kalau teman-teman sudah menyiapkan misalnya ada sebuah teks yang sudah dipunyai dan dari teks itu akan dibuatkan pertanyaannya, maka cukup diimpor di sini. Klik di sini nanti akan masuk ke impor itu. Nah, ini caranya mengimpor nanti tinggal dimasukkan di sini. Unggah dari perangkat atau impor dari drive sama saja. Kalau yang dari perangkat berarti filenya yang mau diimpor itu sudah ada di laptop kita, di Chromebook kita. Kalau misalnya impor dari drive berarti nanti begitu kita klik impor dari drive maka akan diarahkan masuk ke drive kita. Berarti apa yang mau kita upload itu nanti ada di drive kita, gitu ya. Sampai di sini dulu dipahami ya? Oke. Ini kalau menggunakan yang tadi. Sekarang saya menggunakan yang kedua misalnya. Yang ini, hasilkan dengan AI. Teman-teman pasti sudah terbiasa dengan ChatGPT. Begitu kita klik ini, maka kita akan digiring ke kolomnya ChatGPT. Hasilkan dengan AI. Dokumen atau text prompt, kita kalau minta langsung ke text prompt ini sama dengan di ChatGPT. Ya, teksnya atau promptnya kita siapkan dulu atau langsung kita ketikkan langsung, misalnya seperti ini, saya langsung ketik
Nah, di sini masukkan nama atau topik. Saya tinggal minta buatkan saya soal-soal dan seterusnya itu ya. Untuk kelas 5 dengan modelnya pilihan ganda misalnya sebanyak 10 soal, materinya tentang ini. Kalau kita klik itu, lanjutkan di sini nanti, maka akan dibuatkan sudah oleh AI. Contoh, misalnya promptnya saya tulis, saya adalah guru kelas 6 SD gitu. Saya akan membuat kuis sebanyak 10 soal gitu ya. Berbentuk pilihan ganda misalnya. Kuis. Ya, kuis pakai K, bahasa Indonesia saja. Berbentuk pilihan ganda, ABCD maksudnya. Kemudian dengan materi disebutkan, materinya sebutkan satu saja, misalnya apa? Manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Selesai. Kalau ini diklik, ini pasti sama dengan di ChatGPT itu, akan dibuatkan soal tentang itu. Lanjutkan. Ini berproses. Hasilkan kuis. Ini sudah soal-soalnya. Sudah selesai. Jadi akan hanya 1 menit gitu, membuat sebanyak 10 soal. 1 menit selesai. Dan saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan ini. Gitu. Ini soal pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebanyak 10 soal. Sudah selesai. Ini sudah bisa kita jadikan sebagai kuisis. Kita tampil, kalau misalnya teman-teman masih ragu dengan kunci jawabannya, kan kunci jawabannya yang dicentang hijau ini. Kalau misalnya masih ragu, silakan baca lagi. Karena kan tidak menutup kemungkinan AI itu membuatnya bisa jadi salah gitu, ketika dia mengambil referensi yang salah. Kalau ternyata masih ada kesalahan, kita bisa edit. Klik edit ini, edit soal. Nah, sudah muncul seperti ini. Apa manfaat sungai bagi kehidupan manusia? Yang mana yang benar? Misalnya yang benar adalah A. Kita ganti saja di A. Yang ini kan sudah tertutup dengan sini. Maka jangan lupa ke sini, simpan soal. Supaya hasil ngedit kita tidak hilang. Diklik simpan soal, kita akan dituntun kembali ke yang awal. Berarti untuk yang ini tadi sudah pindah ke A, kunci jawaban yang benar. Itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau gini aja, teman-teman silakan pakai yang barusan itu, membuat soal yang dibantu oleh AI. Kembali lagi ke depan, bisa? Dicoba saja. Artinya tidak ada alasan, misalnya begini ya. Ketika kita mau membuat tes formatif, pelajaran sudah selesai kita laksanakan, seret gitu. Terakhir sebelum refleksi, kita masih punya waktu 10 menit, kita mau membuat tes formatif kepada siswa tentang apa yang sudah kita ajarkan tadi. Bisa kita buat di situ langsung dengan menggunakan kuisis hanya dalam jangka waktu 1 menit. Gitu. Ini kan tidak ada pelajaran agama, Pak. Walaupun tidak tampil maka pelajaran. Nah, kalau masih bisa tetap Bu, masih bisa tetap masih bisa. Masa tidak ada agama? Kayaknya ada Bu, PAI gitu. Yang tak sehari pula gelap menurut sampean. Ngalak sedeng padeng melolo tak scroll ke bawah gitu. Ada, PJOK ada, agama ada. Din Barus di gelek malah ngadeun musuh di gula, Pak. Perintah AI ya, saya paling memikirkan tuh Pak, ngekliknya. Seharusnya kan dia di tengah perintah AI itu. Iya, di sini. Ini kan generated AI. Nah, kemudian ini teksnya. Lalu kita ketik soal, sudah, tinggal ketik itu mau buat soal apa. Jadi manfaatnya itu ya di sini menggunakan akun belajar.id itu bisa secepat itu mau membuat soal formatif, begitu selesai mengajar langsung buatkan saat itu juga
Bisa selesai langsung. 1 menit, 2 menit selesai. Lalu Ada batasannya ini, Pak. Berapa soal? kalau ini enggak ada batasan soal. Enggak ada. Yang ada batasan soal itu nanti setelah ini ya. Kita lanjut dulu. Loh, Mak Bur seneng apa itu? Sebentar lagi, 2 menit lagi kita akan bermain. Mau tak main dan nikah, apa main TV. Oke, dari sini soal-soal sudah anggaplah soal-soalnya sudah beres gitu ya, sudah benar semua dengan kunci jawabannya. Sekarang kalau selesai mengedit, jangan lupa klik simpan pojok kanan atas. Tadi kan saya mengedit, jadi harus disimpan lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang tampilannya sudah seperti ini. Ini manfaat sungai tadi judul kuisnya. Kalau kita mau tambahkan di sini dengan gambar sungai atau dengan apa, kita tinggal klik ini. Lalu kita kalau di laptop kita sudah punya, kita pakai yang ini. Tapi kalau kita masih mau mencari di internet, cari saja di sini. Gambar sungai itu. Karena menyesuaikan dengan judul soal. Sudah guys. Kapuru kelu. Nah, saya ada teh amaina pun benya. Nah, ini ya. Misalnya ini saya ambil. Masukkan. Oke. Otomatis di situ akan nah, ini sudah berubah. Oke. Sekarang kita sudah siap. Kuisis kita sudah siap. Mau kita laksanakan sekarang di hadapan anak-anak kita. Kita bisa mulai sekarang atau kita tugaskan. Kalau kita mulai sekarang, maka berarti kita langsung pada waktu itu juga tanpa menyiapkan siapa nama pesertanya, nama-nama anak-anaknya, murid-muridnya. Tapi kalau kita mau membuat nama anak-anak kita tampil sesuai dengan namanya, kita pakai yang tugaskan. Saya pakai yang ini ya, tugaskan. Oh enggak, kalau yang ini nanti yang tugaskan itu betul memang mengetikkan nama-nama siswa, tetapi ini kita masih harus mengatur waktu, bisa dijadikan semacam PR gitu. Saya kembali dulu. Setelah ini baru yang ini. Saya kembali ke yang ini dulu. Kita kerjakan langsung sekarang gitu ya. Untuk ngapusin si kasak dulu. Mulai sekarang. Nah, Pak Rusdi tadi sudah langsung sampai ke sini. Mendahului. Ada 6 mode yang bisa kita pakai gitu. Mode 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah mode yang membutuhkan semua peserta harus pakai laptop atau Chromebook atau HP. Semuanya harus. Dengan pematerinya juga. Tetapi kalau mode kertas, yang ini yang mode kertas, maka ini cukup saya saja, murid tidak perlu menggunakan Chromebook, bisa. Jadi kalau misalnya kebetulan sekolahnya tidak punya Chromebook atau siswa tidak diperbolehkan bawa HP, kita bisa pakai yang mode kertas. Saya coba dulu yang mode kertas, setelah itu nanti kembali untuk mencoba yang lain. Mode kertas dulu. Sudah saya pilih, lalu mulai. Ini. Caranya teman-teman kan kertasnya sudah ada itu ya. Sudah ada. Di mana nanti itu mendapatkan, setelah kembali nanti saya jelaskan. Kertas tersebut itu kan ada A, B, C, D gitu di tepian-tepiannya masing-masing. Nah, kalau teman-teman menjawab, murid-murid kita mau menjawab A misalnya dalam soal pertama, maka huruf A itu ditaruh di atas. Pak Luki sudah mempraktekkan dulu kayaknya. Menjawab B berarti huruf B itu yang di atas. Dengan catatan, teman-teman Bapak Ibu guru, di sini kan ada gambar HP. Berarti saya sebagai penyelenggara, adminnya ini, saya masih harus mengkoneksikan HP saya dengan Quizizz juga. Dan yang lain tidak perlu menggunakan HP atau apa namanya itu Chromebook atau laptop. Jadi cukup menunjukkan kertas itu. Seperti itu. Dipraktekkan ya.
Oke, saya coba sekarang. Enggak, kalau yang pakai kertas nggak pernah mencoba. Hah? Kalau yang pakai kertas nggak pernah nyoba di kelas kita. Sampean belum pernah?